sebenarnya dilatar belakangi oleh pengalaman dari teman warga Kampung Sawah sendiri yang menghadapi banjir pada tahun 2015 kemarin. Nah, teman warga masyarakat saat menghadapi banjir, mereka belum memiliki sistem kesiapan yang baik saat itu. Ketika kami ya dari Save the Children datang ke lokasi kejadian, belum ada namanya data korban, jumlah pengungsi, jumlah kebutuhan yang diperlukan apa, berapa jumlah sumber daya yang tersedia dan berapa yang diperlukan, itu belum ada. Nah, maka praktek kesiapsiagaan ini perlu dibangun di tingkat masyarakat, karena ini menjadi kunci apakah masyarakat akan mampu mengembangkan sistem kesiapsiagaan dalam melakukan upaya praktek pengurangan risiko bencana. Bawa masuk ke dalam ya, ya masuk ke dalam ya, ya masuk ke dalam ya Bu. Ya kemana Pak? Boleh di sini Bu, boleh. Ada ya. Nah, kalau nggak ada yang terluka, berarti kita menurut ya. Nah, ibu-ibu, kita berdoa dulu buat teman-teman kita yang di bawah ya. Mudah-mudahan yang di bawah semuanya sama kayak kita selamat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Aduh ya Allah, tapi mudah-mudahan ya Bu ya, tadi kita udah berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan selamat ya Bu. Amin ya Allah, mohon perlindungan. Ya udah. Sangat berdampak pada bagaimana aset-aset penting terselamatkan, manusianya terselamatkan, karena seringkali tingkat konflik, tingkat kematian dan tingkat intensitas emosi yang tinggi di masyarakat terjadi karena selain masyarakat sudah menjadi korban, mereka juga menjadi pihak yang terancam kehidupannya dan masa depannya karena aset-aset yang mereka miliki sudah hilang. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk menjawab kebutuhan itu, perlu menciptakan sebuah sistem kesiapsiagaan di tingkatan masyarakat dan sekolah. Nah, ini menjadi sebuah aspek penting di dalam upaya membuat masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh dan mandiri. Apa itu tangguh dan mandiri? Artinya masyarakat yang memiliki daya lenting yang kuat ketika terjadi bencana. Artinya mereka mampu menghadapi dengan segala keterbatasan sumber daya mereka. Mereka mampu melakukan tindakan-tindakan yang cepat, tepat, dan efektif untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, sebesar apapun, masyarakat punya sistem yang mandiri, sistem kesiapsiagaan yang mandiri untuk bagaimana masyarakat mampu melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Sehingga dampak terhadap masyarakat jelas akan sangat minim ya. Dan kemudian hal ini juga akan menjawab terkait dengan upaya pemenuhan hak anak melalui hak hidupnya, hak tumbuh kembangnya, hak partisipasinya, dan hak perlindungannya. Ini merupakan serangkaian bagian dari upaya bagaimana Save the Children berusaha untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik melalui pemenuhan hak anak tadi. Dan simulasi ini menjadi bagian penting karena tidak ada sekolah yang aman, tetapi komunitasnya tidak aman. Ini menjadi poin penting di dalam membangun konsep kesiapsiagaan yang mandiri di sebuah komunitas. Harapan kami tentunya dengan kegiatan ini adalah bahwa masyarakat mampu kemudian untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam membuat sebuah sistem kesiapsiagaan bencana yang utuh, mulai dari tingkatan keluarga, tingkatan masyarakat, tingkatan kelurahan ya, ketika kita bicara RW seperti ini, sampai tingkat kecamatan, kota, provinsi, dan sampai di tingkatan nasional. Banyak orang akan segera pulih dari
sebuah keterpaparan terkait dengan dampak, karena mereka memiliki sebuah sistem respon yang utuh, sebuah sistem pemulihan yang utuh. Dan ini menjadi penting untuk bagaimana juga masyarakat sebetulnya selalu berupaya mengupdate, memperbarui sistem kesiapsiagaan ini terkait dengan siapa melakukan apa, bagaimana, seperti apa, kapan. Tidak hanya di Kampung Sawah, tetapi bagaimana juga kemudian aspek yang baik ini ya mampu kemudian juga ditularkan kepada wilayah tetangga, sehingga mampu terjadi juga sistem kesiapsiagaan komunal yang kemudian itu mampu menjawab sebuah kebutuhan bersama tentang bagaimana proses memperkuat masyarakat tangguh ini. Itu harapan paling tidak itu, dan harapan yang sebetulnya penting dari semua ini adalah bagaimana munculnya sebuah kebijakan bahwa pengurangan risiko bencana seharusnya menjadi sebuah dasar dari setiap proses perencanaan pembangunan, sehingga kemudian pembangunan yang akan diadakan di semua wilayah, nggak hanya di Jakarta ya, itu sudah mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi, sehingga hasil dari upaya penciptaan pembangunan ya itu tidak muspro ya, rusak ketika terjadi bencana, tetapi dia mampu bertahan dan menjawab kebutuhan warga masyarakat terkait dengan upaya mencapai sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Dengan cara apa? Tetap dengan cara mengurangi risiko bencana. Maka dari itu bahasanya adalah jangan takut dengan bencana, tetap dihadapi. Dengan apa? Dengan kesiapsiagaan. Jadi dokter kecil. Tadi saya bantuin orang yang sedang terluka, dan korban banjir. Senang, gembira, dan bisa dipraktekkan lagi. Kalau ada banjir, kita bisa mengungsi di SD Kasih Manuel, SD Al-Rahma, sama di Aula Masjid. Saya sendiri mengucapkan terima kasih adanya simulasi atas nama warga Kampung Sawah, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, termasuk RW 11, RT 1 sampai 10. Saya mengatasnamakan RW mengucapkan terima kasih. Anggapan saya mengenai acara ini bagus, positif. Kami seluruh warga juga mendukung dengan diadakannya acara ini. Dan harapan kami warga Kampung Sawah untuk kedepannya mudah-mudahan simulasi ini bisa untuk menjadi pembelajaran kita untuk lebih tanggap darurat, tanggap bencana. Preparation is key, and today we have seen how a community and a school and the authorities can work together in order to simulate a real disaster and act accordingly. If you don't prepare in life, you don't get what you want, and disasters is the same. If you not prepare for a disaster, then the consequences will be much more. Save the Children, together with the authorities and the schools and the community, has done a great job here with the simulation today, and we thank Save the Children Japan and Family Mart for helping us with this. Simulasi berjalan dengan lancar. Ya, hampir 90% menyerupai kejadian sesungguhnya. Dan tentunya rasa terima kasih saya terhadap teman-teman Save the Children ini, terhadap prakarsanya mempersiapkan warga, karena saat ini yang terpenting adalah penanggulangan bencana itu berbasis community, berbasis masyarakat, bahwa masyarakat bergerak, berpartisipasi bersama-sama dengan aparat dalam rangka menanggulangi bencana, khususnya bencana banjir untuk yang di Kampung Sawah.
Harapan saya terhadap masyarakat saya sendiri, kita intinya kuncinya satu, kebersamaan. Dalam menanggulangi bencana ini adalah kebersamaan dan gotong royong, saling tolong menolong. Tentunya semuanya dikoordinir melalui pengurus, melalui komando, satu pintu.